Para pendengar dan adik-adik sekalian, para peserta yang terhormat, marilah sejenak kita pusatkan perhatian kita untuk mengikuti program pembinaan tilawatul Quran ini. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pelajaran seni baca Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Sebab hal ini adalah merupakan masalah yang pokok. Kalau kita hanya mengejar lagu saja tanpa memperhatikan tajwid, adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kedua-duanya harus berjalan secara harmonis. Membaca dengan bertajwid, membaca dengan fasih, kemudian dilakukan secara harmonis. Yang kedua, kita harus mempunyai bakat dan juga hobi. Kalau kita mempunyai hobi untuk membaca Al-Quran, maka itu dapat memberikan satu jaminan bahwa kita dapat berlatih secara kontinu, berlatih secara istiqamah. Sedangkan dengan bakat yang kita miliki, berarti kita memiliki suara yang bisa dibutuhkan dalam mempelajari Al-Quran ini. Dan juga kita memiliki pernapasan yang cukup. Kemudian yang ketiga, yang barangkali tidak kurang pentingnya, adalah sabar dan ikhlas. Boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Apa pengertian sabar dan ikhlas dalam kaitannya kita mempelajari seni baca Al-Quran ini? Suatu pertanyaan yang baik sekali. Kita memang harus bersabar, betul-betul memerlukan kesabaran dalam mempelajari seni baca Al-Quran ini. Kita akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebabnya adalah bahwa dalam seni baca Al-Quran nanti banyak hal-hal yang terkait di dalamnya, baik dari segi tajwidnya ataupun nanti qiraatnya. Mungkin lagi nanti mempelajari bagaimana pernafasan yang baik, bagaimana seluk-beluk lagu, dari lagu A, lagu B, C, dan lain sebagainya. Betul-betul memerlukan kesabaran. Kemudian juga kita harus ikhlas. Ikhlas dalam arti betul-betul mempelajari seni baca Al-Quran ini karena Allah semata. Dari mulai sekarang itu, coba camangkan. Jangan sekali-kali punya tujuan mempelajari seni baca Al-Quran ini hanya secara keduniaan, hanya karena ingin menang dalam MTQ, hanya sekedar mengejar karir ataupun tujuan-tujuan yang lain. Dengan dasar inilah, ada MTQ ataupun tidak, karena karir ataupun tidak, di mana kita berada dan kapan saja kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Para pendengar sekalian, baiklah kita mulai saja pelajaran kita pada sore yang pertama ini. Perlu saya sampaikan
bahwa lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu pokok dalam seni baca Al-Quran ini ada 7 jenis. Ada berapa? 7. Ya, 7. Yang pertama adalah lagu bayati. Apa? Bayati. Ya. Bayati. Yang kedua adalah lagu sabah. Yang ketiga hijaz. Yang keempat nahawan. Apa? Nahawan. Ya, nahawan. Kemudian yang kelima adalah lagu raf. Yang keenam jiharkah. Kemudian yang terakhir adalah lagu sika. Lagu sika. Ya. Lagu sika. Itulah 7 lagu pokok atau 7 lagu yang sementara ini dianggap sebagai lagu-lagu pokok dalam seni baca Al-Quran. Dengan demikian, selain lagu-lagu yang 7 jenis ini dianggap sebagai lagu cabang yang nantinya akan dipergunakan sebagai variasi dalam membentuk susunan atau komposisi lagu. Di antara lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu cabang, misalnya saja seperti lagu Nakris, Ausyaq, kemudian Zinjiral, Ramu, Karko, dan lain-lain sebagainya. Sekarang marilah kita menginjak kepada lagu yang pertama, yaitu lagu Bayati. Para pendengar, manakala Bayati ini diterapkan sebagai lagu yang pertama dan dalam susunan yang biasa ataupun susunan formal, maka lagu Bayati biasanya dibawakan dalam beberapa tahap tingkatan nada, dari mulai nada yang paling rendah sampai kepada nada yang paling tinggi. Dalam tatanan seni baca Al-Quran, tingkatan nada dikenal ada 4 tahap. Yang pertama adalah nada qoror. Nada apa? Qoror. Nada qoror berarti nada rendah. Setelah nada qoror disusul dengan nada nawa. Tingkatan nada nawa. Artinya tingkatan sedang. Setelah itu ada tingkatan yang tinggi yang disebut tingkatan nada jawab. Tingkatan nada jawab ini adalah tingkatan nada tinggi. Kemudian ada tingkatan tertinggi setelah jawab yang disebut dalam seni baca Al-Quran dengan tingkatan jawabul jawab. Ya, jawabul jawab. Kemudian untuk memberikan gambaran bagaimana jenisnya lagu Bayati, bagaimana jenisnya lagu sabah, dan bagaimana lagu-lagu yang lain diterapkan dalam satu syair. Oleh sebab itu dikenal ada syair, ada tausif Bayati, ada tausif sabah, ada tausif hijaz, dan lain sebagainya.
Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, maka dari itu, marilah kita coba sekarang, kita lihat dan kita teliti tausiah yang ada pada kita masing-masing.